potensi laut dan juga sumber daya perikanan yang begitu besar di Indonesia sebagai negara maritim. Sebenarnya seperti apa upaya yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan juga Perikanan untuk mendongkrak penerimaan negara bukan pajak dari sumber daya alam di bawah pengelolaan dari Kementerian Kelautan dan juga Perikanan? Ya, jadi saya ingin sampaikan bahwa potensi pasar perikanan dunia itu kira-kira sekitar 162 miliar dolar. Jadi itu satu angka yang cukup besar ya. 162 miliar dolar itu didominasi dari beberapa komoditas. Yang pertama itu salmon, itu nilainya kira-kira sekitar 27 miliar dolar. Lalu yang kedua udang, 24,5 miliar dolar. Lalu tuna cakalang, cumi, sotong gurita, rajungan kepiting. Jadi kalau untuk salmon tentu Indonesia memang tidak memiliki komoditi itu, tapi kemudian kalau Indonesia ini akan fokus di 5 sektor, yaitu udang, kemudian tuna cakalang, cumi sotong, gurita, rajungan kepiting, dan lobster. Ya, jadi ini adalah satu kekuatan yang dimiliki oleh negara kita yang terus akan kami genjot di masa yang akan datang. Hari ini sampai dengan masa yang datang, khususnya karena udang ini memberi nilai yang cukup luar biasa ekspornya di hampir 2 miliar dolar ya, 1,7 kurang lebih kira-kira. Sehingga kita akan dorong terus karena pasarnya juga bisa dikatakan cukup besar, 24,5 miliar dolar setahun itu besar. Nah, kita ini belum masuk di kelompok 5 besar eksportir udang dunia. Jadi kita ingin ngejar itu di 2024 menargetkan kenaikan 250% kira-kira sekitar 2 juta ton. Nah, itu yang akan kita lakukan dengan upaya-upaya diantaranya seperti tadi yang sudah disampaikan. Yang pertama adalah kita melakukan evaluasi terhadap seluruh tambak udang yang ada di negara kita. Lalu kemudian kita lakukan revitalisasi terhadap tambak rakyat. Dari sekarang ini produksinya cuma 0,6 ton per hektar akan kita tingkatkan menjadi 2 ton per hektar. Lalu kemudian yang ketiga kita akan membangun modeling. Jadi kita akan membangun satu klaster kawasan tambak udang yang skalanya besar. Nah, ini tentu di wilayah-wilayah yang potensial seperti di Indonesia Timur yang akan kita bangun. Dengan demikian nanti harapan kami di 2024 ini akan menjadi pendorong cukup signifikan di level perolehan devisa negara. Saya kira demikian. Ya, Pak Sakti, kalau kita lihat dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan hal-hal yang tadi sudah Anda paparkan, kalau untuk memaksimalkan juga pemanfaatan, tapi tetap juga memperhatikan bagaimana aspek lingkungan dan juga keberlanjutan dari prinsip ekonomi biru, seperti apa Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukannya juga, Pak? Nah, ini menarik. Jadi ekonomi biru itu adalah masa depan seluruh bangsa di dunia. Khususnya Indonesia karena dia terletak di antara pulau-pulau dan luasan wilayah laut kita ini kira-kira sekitar 6,4 juta kilometer persegi. Dan ini sebetulnya akan sangat memberi pengaruh yang sangat besar kepada dunia. Biota kelautan kita ini sangat beragam dan memiliki jenis perikanan yang bermacam-macam ya, yang menurut pandangan kami, menurut perhitungan kami di sini di Kementerian Kelautan Perikanan, ini kekuatan atau kemajemukan daripada perikanan kita ini adalah terbesar di dunia. Dan produksi perikanan kita juga besar sekali. Namun demikian pendapatan untuk negara atau penataan terhadap pengambilan atau penangkapan ikan ini belum ditata dengan baik. Tentu program kami di 2021-2024 adalah salah satunya melakukan satu penataan yang terukur. Jadi penangkapan dengan pola yang lebih lebih berwawasan lingkungan, tidak boleh lagi overfishing terjadi di negara Republik Indonesia. Dan itu telah kita tuangkan di dalam satu peraturan-peraturan di turunan daripada Undang-Undang Cipta Kerja, diantaranya adalah pembatasan-pembatasan. Dan kemudian kita akan mengkalkulasi juga potensi di setiap wilayah penangkapan, mulai dari wilayah penangkapan di sekitar Natuna, kemudian di Selat Malaka, di wilayah selatan Jawa dan Sumatera,
lalu kemudian di Indonesia Timur, lalu yang berbatasan dengan Pasifik, Lautan Pasifik. Jadi kalau Lautan Pasifik di situ adalah tuna, cakalang. Tuna itu ada 2 jenis, ada tuna bluefin dan kemudian ada tuna yellowfin. Di selatan juga itu sangat besar potensinya untuk tuna yellowfin dan tuna bluefin. Dan ini memiliki nilai yang sangat besar sekali. Dan ini sementara ini masih masih belum rapi ya, maka kita akan lakukan dengan modeling penangkapan terukur. Jadi mudah-mudahan nanti di dalam kurun waktu 2-3 tahun ke depan itu kita sudah akan melihat ada satelit-satelit industri perikanan tangkap yang ramah lingkungan. Jadi ada unsur konservasi di situ, ada unsur pembatasan jumlah kapal yang boleh menangkap, lalu kemudian menggeser nelayan tradisional ke wilayah budidaya. Dan kemudian budidaya yang kita kembangkan juga budidaya yang berorientasi kepada lingkungan. Jadi artinya kita akan memikirkan seberapa besar ikan membutuhkan pakan dan pakannya juga berasal dari budidaya, bukan dari penghancuran atau pengambilan dari wilayah kelautan. Jadi intinya ekonomi biru adalah bagaimana kesehatan laut itu harus bisa dijaga dengan baik dan kemudian dia mampu memicu pertumbuhan ekonomi dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang baik. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya.